Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 7 akan membahas sebuah isu yang paling menarik nih di dalam hal ini. Jadi judulnya itu adalah hak veto dan krisis demokrasi dalam PBB. Sebelum itu kenalin, nama aku Dimas dan sini ada 5 teman-temanku. Ada Rizka, ada Yozi, ada Salma, ada Pencari Lahi dan juga Anissa. Seperti yang kita ketahui bahwa Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu organ utama PBB yang tugasnya menjaga keamanan negara, menjaga keamanan dunia. Di dalamnya terdapat 5 anggota negara tetap, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis. Nah, kelima negara tersebut juga memiliki hak istimewa yang bisa dikenal dengan hak veto. Artinya mereka dapat menolak sebuah resolusi atau meskipun resolusi tersebut mendapat dukungan dari mayoritas anggota Dewan Keamanan. Nah, awalnya hak veto diberikan setelah Perang Dunia Kedua sebagai upaya menjaga stabilitas politik global. Namun, seiring waktu, mekanisme ini justru menimbulkan berbagai perdebatan karena dianggap menciptakan ketimpangan kekuasaan dan menghambat penyelesaian konflik internasional. Perdebatan mengenai hak veto menjadi semakin relevan karena dunia saat ini menghadapi berbagai konflik yang membutuhkan keputusan internasional yang cepat dan efektif. Lalu, bagaimana sebenarnya hak veto ini dipahami dalam kajian hubungan internasional? Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi kalau kita melihat dari judulnya ini, pasti dong ada teorinya. Nah, salah satu teori dari HI yang bisa digunakan untuk memahami hak veto ini adalah teori realisme, teman-teman. Jadi dalam pandangan realisme, negara itu merupakan aktor utama yang selalu berusaha untuk mempertahankan kepentingan nasional dan juga keamanan. Jadi sistem internasional itu dipandang sebagai sistem yang anarkis. Jadi sehingga tiap negara harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk melindungi kepentingannya, teman-teman. Nah, melalui sudut pandang ini, hak veto dapat dipahami sebagai alat yang digunakan negara-negara besar untuk mempertahankan pengaruh dan posisi mereka dalam politik global. Dengan kata lain, penggunaan hak veto ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan perdamaian dunia doang, tapi seringkali digunakan untuk kepentingan ekonomi, geopolitik oleh negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, banyak pakar yang menilai bahwa penggunaan hak veto ini adalah instrumen geopolitik yang tidak merata. Nah, oleh karena itu, teori realisme ini memandang bahwa negara-negara tersebut cenderung akan menggunakan segala instrumen yang tersedia untuk mempertahankan posisi dominannya dalam sistem internasional. Nah, teman-teman, lalu juga ada organisasi internasional dan demokrasi global. Selain teori realisme, kita juga dapat melihat nih isu ini melalui konsep organisasi internasional dan demokrasi global. PBB dibentuk dengan tujuan menciptakan kerjasama internasional, menyelesaikan konflik secara damai, dan menjaga stabilitas dunia. Dalam prinsip demokrasi global, setiap negara idealnya memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain muncul persoalan. Keberadaan hak veto menunjukkan bahwa tidak semua negara memiliki kekuasaan yang sama dalam sistem Dewan Keamanan. 5 negara anggota tetap memiliki hak yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Akibatnya, banyak pihak mengkritik bahwa sistem ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi karena terdapat hak istimewa yang hanya dimiliki oleh segelintir negara. Nah, hal ini memunculkan pertanyaan penting. Contohnya seperti apakah sistem yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada beberapa negara masih dapat dianggap demokratis? Kritik terhadap sistem ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita demokrasi global dan praktik politik yang terjadi di dalam lembaga internasional. Nah, dari berbagai sudut pandang tersebut, kita bisa melihat mengapa hak veto sering dikaitkan dengan krisis demokrasi yang ada di Dewan Keamanan PBB. Salah satu alasan utamanya adalah satu negara anggota tetap dapat membatalkan keputusan yang didukung oleh negara mayoritas anggota.
Nah, kondisi ini menciptakan ketimpangan kekuasaan antara anggota tetap dan anggota tidak tetap. Akibatnya, proses pengambilan keputusan menjadi sangat bergantung pada kepentingan politik negara-negara besar. Nah, selain itu, penggunaan veto yang kerap menghambat respon internasional terhadap konflik bersenjata maupun krisis kemampuan yang membutuhkan tindakan yang cepat. Nah, karena itu, efektivitas Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian dunia itu seiring menjadi bahan perdebatan di tingkat internasional. Situasi tersebut membuat banyak negara mempertanyakan apakah struktur Dewan Keamanan saat ini masih mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Nah, teman-teman, untuk studi kasus dan dampak bagi Indonesia, jika kita melihat praktiknya, terdapat beberapa contoh penggunaan hak veto yang sering menjadi perhatian dunia. Misalnya, dalam konflik Suriah, konflik Palestina, maupun perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, dalam beberapa kasus tersebut, penggunaan veto menyebabkan berbagai rancangan resolusi gagal, disahkan meskipun memperoleh dukungan luas dari anggota lainnya. Nah, bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan global masih relatif terbatas. Selain itu, konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan ikut mempengaruhi stabilitas ekonomi, hubungan diplomatik, dan keamanan dunia, yang pada akhirnya turut mempengaruhi kepentingan Indonesia. Nah, karena itu, Indonesia secara konsisten mendukung reformasi Dewan Keamanan agar representasi negara berkembang dapat lebih diperkuat dalam tata kelola global. Sebagai penutup, muncul berbagai usulan reformasi untuk mengatasi krisis demokrasi dalam Dewan Keamanan PBB. Nah, beberapa di antaranya adalah menambah representasi negara berkembang, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta membatasi penggunaan hak veto khususnya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan. Dari pembahasan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa hak veto merupakan mekanisme yang lahir dari tatanan politik pasca Perang Dunia Kedua dan hingga saat ini masih menjadi bagian penting dari sistem Dewan Keamanan PBB. Namun dari sisi lain, keberadaan hak veto juga menimbulkan ketimpangan kekuasaan yang memicu kritik terhadap praktik demokrasi global. Nah, reformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan informasi dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Dewan Keamanan PBB di masa depan. Nah, oleh karena itu, formasi Dewan Keamanan PBB menjadi isu yang terus dibahas agar sistem internasional dapat berjalan lebih adil, demokratis, dan mampu mewakili kepentingan seluruh negara anggota. Oke, mungkin teman-teman sampai sini aja podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita akan ketemu di hari berikutnya. Dadah!